Halo teman-teman semua, selamat malam. Dalam video kali ini saya ingin memberikan kritik kepada teisme evolusioner ya. Ya kritik ini sebenarnya berasal bukan dari saya sendiri sebenarnya. Dari salah satu filsuf favorit saya yaitu Bertrand Russell gitu. Cuma saya lupa ya dia ngomong kayak gitu di mana ya, saya lupa. Intinya gini, kritiknya kayak gini. Kita tahu bahwa ada beberapa teis ya, mereka yang percaya pada Tuhan monoteistik yang dipahami secara ortodoks, entitas yang maha tahu, maha kuasa, maha baik, gaib, tunggal, dan secara aktif mengintervensi alam semesta. Mereka percaya dengan entitas semacam itu di satu sisi, dan mereka percaya juga pada teori evolusi. Dan mereka menganggap bahwa antara Tuhan monoteistik yang dipahami secara ortodoks dengan evolusi itu tidak ada kontradiksi, bisa didamaikan. Kalau pertanyaannya apakah benar bahwa Tuhan monoteistik yang dipahami secara ortodoks dan teori evolusi itu tidak berkontradiksi dan karenanya bisa didamaikan, jawabannya ya, bisa. Bisa didamaikan karena memang tidak ada kontradiksi logis di situ. Ini tidak seperti segitiga yang punya 4 sisi misalnya. Jadi ya secara garis besar memang tidak ada kontradiksi dan bisa didamaikan. Tetapi tetap ada kritik yang bisa kita lontarkan. Begini, kenapa Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Baik membutuhkan evolusi yang berlangsung selama miliaran tahun melalui mutasi genetika dan seleksi alam yang brutal hanya untuk menghasilkan entitas yang punya kesadaran dan kemampuan kognitif yang cukup seperti manusia. Kenapa Tuhan tidak menciptakan secara spontan saja? Ya, kita tahu misalnya kalau kita berdasarkan pada evolusi, kita tahu hewan-hewan itu telah mengalami penderitaan ratusan juta tahun jauh sebelum adanya Homo sapiens. Kelaparan, wabah penyakit, parasit, saling memangsa, bencana alam, itu sudah terjadi jauh sebelum adanya Homo sapiens. Dan bukan cuma itu, para paleontolog itu udah mengatakan bahwa kurang lebih ada 99% spesies yang pernah eksis dalam sejarah bumi ini itu punah. Jadi yang eksis sekarang ini tuh cuma kurang lebih 1%-nya gitu. Karena 99%-nya punah. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Baik dan Maha Tahu, dia dalam menciptakan sesuatu, dia menggunakan cara yang boros dan brutal seperti itu. Kenapa dia tidak langsung saja menciptakan apa yang sejak awal dia ingin ciptakan secara spontan? Kalau memang dia ingin menciptakan manusia yang berkesadaran, yang berakal budi, yang punya kapasitas moral yang cukup, ya dia punya kemampuan untuk menciptakannya secara langsung gitu loh. Buktinya apa? Banyak juga teis, malah lebih banyak teis yang percaya dengan penciptaan secara spontan seperti itu daripada melalui evolusi. Jadi, apakah evolusi benar-benar dibutuhkan sebenarnya dalam proses penciptaan? Misalnya gini, ada dua skenario nih. Dunia aktual dan dunia B. Dunia aktual
itu adalah dunia yang tertata, dunia yang rapi, dunia yang tersusun, dunia yang teratur, dan dunia tersebut memiliki entitas yang punya kesadaran. Tapi di dunia itu ada kanker. Itu dunia aktual. Terus dunia B ini itu sama gitu, tertata, rapi, tersusun, teratur ya. Dan ada entitas berkesadaran di dalamnya, tetapi tidak ada kanker. Kedua jenis dunia ini itu sama-sama mungkin gitu loh. Kedua jenis dunia ini itu sama-sama mungkin, baik dunia A, dunia aktual, maupun dunia B itu sama-sama mungkin. Lantas pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan memilih untuk mengaktualkan dunia aktual daripada dunia B? Jawaban yang biasanya diberikan oleh para teis adalah karena mutasi genetika, replikasi gen ya, itu membutuhkan yang namanya kesalahan replikasi. Agar bisa terjadi yang namanya mutasi, dan dari mutasi itu bisa tercipta yang namanya keanekaragaman hayati melalui seleksi alam. Jawaban para teis seperti itu yang menerima evolusi. Jadi mereka menjawab pertanyaan kenapa Tuhan tidak mengaktualkan dunia B dan malah justru mengaktualkan dunia aktual gitu, padahal mungkin saja untuk mengaktualkan dunia B karena tidak ada kontradiksi logis dalam mengaktualkan dunia B gitu ya. Jawabannya mereka adalah, para teis evolusioner ini adalah bahwa ya karena Tuhan mencipta melalui evolusi gitu, dan evolusi itu nggak mungkin terjadi tanpa adanya mutasi genetika, dan mutasi genetika nggak mungkin terjadi tanpa adanya kesalahan replikasi gen dan sejenisnya gitu. Jadi dalam rangka untuk menciptakan keanekaragaman hayati saat ini, Tuhan mau tidak mau, kanker adalah harga yang harus dibayar gitu. Tetapi kenapa evolusi? Memangnya evolusi diperlukan dari awal? Dia kan maha kuasa, maha tahu, maha baik. Dia bisa menciptakan secara spontan tanpa harus melalui evolusi gitu loh. Dan banyak teis, bahkan lebih banyak teis yang percaya pada penciptaan yang spontan seperti itu. Yang berarti menunjukkan bahwa penciptaan spontan itu adalah sesuatu yang tidak kontradiktif secara logis. Jadi kita punya dua opsi yang sama-sama nggak ada kontradiksi secara logisnya gitu. Penciptaan yang spontan atau penciptaan bertahap melalui evolusi. Nah, kenapa Tuhan memilih penciptaan yang bertahap melalui evolusi yang kita udah tahu tadi tuh, melalui seleksi alam yang brutal dan kejam, lebih dari 99% spesies yang pernah eksis dalam sejarah bumi ini punah, ya. Ratusan juta tahun parasit, wabah penyakit, kematian akibat kelaparan, saling memangsa dan sebagainya, bencana alam. Kenapa Tuhan memilih cara yang seperti itu daripada penciptaan spontan yang langsung gitu aja? Jadi ini adalah kritik, ya kritik ini sebenarnya bukan berasal dari saya, tapi berasal dari Bertrand Russell. Kalau Bertrand Russell mengatakan bahwa kalau para teis itu menerima evolusi, mereka akan mendapatkan pertanyaan berikutnya gitu, yaitu kenapa Tuhan memilih cara yang begitu boros dan tidak efisien dalam menciptakan sesuatu? Padahal dia maha kuasa, maha tahu, dan maha baik. Itu guys, video baru. Terima kasih semuanya. Selamat malam.